Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran bersama STIMIK Merdira Indonesia. Video ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Cahyo Hermanto MKOM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting dalam dunia kecerdasan buatan, yaitu jaringan syaraf tiruan atau yang sering dikenal dengan istilah Artificial Neural Network. Nah, materi ini akan dipaparkan secara bertahap oleh 5 orang dari kelompok 12 termasuk saya sendiri sebagai moderator yang akan membantu teman-teman memahami konsep dasar, cara kerja, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Imas Siti Masito dengan NIM 22110098. Di sini saya sebagai moderator. Dan Nini Fitriani dengan NIM 22110101. Saya Kamila Dwi Romdona dengan NIM 22110421. Saya Adamu Nugraha dengan NIM 22110244. Nama saya Rianti Nugroho dengan NIM 22110602. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yaitu poin pertama, memahami konsep dasar jaringan syaraf tiruan, lalu menjelaskan hubungan antara JST dan sistem kerja otak. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen utama dan struktur ANN, lalu menjelaskan fungsi aktivasi dan peran pembelajaran, lalu membedakan metode supervisi dan non-supervisi, selanjutnya menganalisis kerja JST, dan yang terakhir, mengembangkan pemahaman penerapan JST. Nah, slide berikutnya yaitu tentang otak manusia. Struktur dasar otak manusia adalah objek yang paling kompleks yang dikenal di alam semesta, yang terdiri atas sel-sel saraf yang disebut neuron yang berjumlah sekitar 109 neuron yang saling terhubung. Nah, setiap neuron ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada dendrit, yang kedua badan sel, dan yang ketiga ini akson. Sejarah jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network atau ANN terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Konsep neuron buatan ini pertama kali dikenalkan oleh Warren McCulloch dan Walter Pitts pada tahun 1943. Pada tahun 1449, Donald Hebb memperkenalkan teori hidden learning yang mengatakan bahwa koneksi antar neuron akan semakin kuat jika kedua neuron tersebut aktif secara bersamaan. Di era 1950-an, Nathaniel Rochester dari IBM sempat mencoba mensimulasikan jaringan saraf secara digital. Namun belum berhasil karena keterbatasan teknologi saat itu. Kemudian pada tahun 1959, Bernard dan Withrow dan Mercian Hope mengembangkan model Adeline dan Madeline. Model ini menggunakan pengenalan pola biner dan juga untuk mengurangi gema pada saluran telepon. Tidak berhenti sampai di situ, pada tahun 1962, Withrow dan Hope kembali mengembangkan metode pembelajaran dengan cara menyesuaikan bobot berdasarkan kesalahan yang terjadi, yang menjadi cikal bakal teknik pembelajaran dalam jaringan saraf hingga sekarang. Penelitian tentang jaringan saraf tiruan sempat mengalami penurunan ketika arsitektur von Neumann lebih mendominasi dunia komputasi. Walaupun begitu, ide tentang komputer yang bisa memprogram dirinya sendiri tetap lebih menarik. Pada tahun 1972, Kohenan dan Edrison secara terpisah mengembangkan jaringan hibrida dengan pendekatan matematika. Lalu, di tahun 1982, konversi antara Amerika Serikat dan Jepang memunculkan kekhawatiran bahwa Amerika Serikat tertinggal dalam riset jaringan saraf. Hal ini akhirnya mendorong peningkatan pendanaan dalam penelitian di bidang tersebut. Titik penting berikutnya terjadi pada tahun 1986 saat metode backpropagation diperkenalkan. Metode ini memungkinkan jaringan saraf belajar secara bertahap melalui banyak lapisan, meskipun prosesnya tergolong lebih lambat. Memasuki era 1900 sampai 2000-an, jaringan saraf semakin banyak digunakan untuk pengenalan pola dan citra.
Dari situ berkembanglah teknologi deep learning dengan arsitektur seperti CNN dan RNN. Sekarang jaringan saraf tiruan sudah diterapkan secara luas, mulai dari pengenalan wajah, suara, hingga teks, apalagi didukung dengan hardware yang semakin canggih dan efisien. Komponen jaringan saraf tiruan. Informasi yang diberikan dari jaringan saraf akan dirambatkan dari satu lapisan ke lapisan lainnya, mulai dari input sampai ke lapisan output melalui lapisan lainnya, yang dikenal dengan lapisan tersembunyi atau hidden layer, tergantung pada algoritma pembelajarannya. Bisa jadi informasi tersebut akan dirambatkan secara mundur pada jaringan, di mana neuron atau sel saraf akan mentransformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron-neuron yang lain. Pada jaringan saraf, hubungan antara neuron-neuron dikenal dengan nama bobot. Untuk yang selanjutnya yaitu komponen jaringan saraf. Yang pertama ada neuron atau node, yaitu unit pemrosesan yang menerima input dan menghasilkan output. Yang kedua ada bobot atau weight, yaitu nilai numerik yang menunjukkan seberapa pentingnya suatu input. Yang ketiga ada bias, yaitu nilai tambahan yang disertakan untuk menyesuaikan output. Yang keempat ada fungsi aktivasi yang berfungsi matematis untuk menentukan apakah neuron aktif. Yang kelima ada lapisan, yaitu layer. Layer terbagi menjadi 3, yaitu ada input layer, hidden layers, dan output layer. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu alur kerja sederhana dari suatu neuron dalam jaringan saraf. Pertama, neuron menerima input dari neuron lainnya. Input ini memiliki bobot atau weight yang masing-masing menentukan seberapa besar pengaruhnya. Semua input itu dijumlahkan, lalu ditambahkan dengan bias. Setelah itu, hasilnya diproses oleh fungsi aktivasi untuk menentukan apakah neuron akan mengirim sinyal ke neuron berikutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur jaringan. Nah, arsitektur jaringan saraf tiruan merupakan generalisasi model matematik dengan beberapa asumsi. Yang pertama itu ada jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Jaringan dengan lapisan tunggal hanya memiliki satu lapisan dengan bobot-bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input, kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi. Nah, jika kita lihat gambar di samping ini, ada beberapa poin tentang jaringan single layer net. Yang pertama itu ada nilai input, di mana nilai input di gambar ini dilambangkan dengan 3 kotak abu-abu. Lalu dari nilai input menuju ke lapisan input, di mana di gambar ini menunjukkan bahwa nilai atau lapisan input ini dilambangkan dengan X1, X2, dan X3. Dari lapisan input kita menuju ke metrik bobot. Habis dari metrik bobot, kita menuju lapisan output yang dilambangkan Y1 dan Y2, yaitu untuk menerima hasil kombinasi linear dari semua input, lalu diaplikasikan fungsi aktivasi, misalnya menggunakan sigmoid yang mewakili prediksi akhir model. Dan yang terakhir itu ada nilai output yang disimbolkan menggunakan 2 kotak abu-abu yang menjadi hasil akhir dari jaringan setelah aktivasi di lapisan output. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu lapisan terakhir, jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Pada competitive layer net ini, neuron output dari jaringan berlomba di antara mereka sendiri untuk menjadi aktif. Pada jaringan ini hanya ada satu neuron yang aktif pada saat yang sama. Nah, kita lihat dari gambar di samping ini. Ada beberapa simbol, diantaranya ada simbol A1, AI, AJ, dan AM yang mewakili neuron-neuron dalam jaringan tiap neuron yang saling terhubung satu sama lain.
Nah, di sini juga jika dilihat di variabel AM itu ada tanda panah melengkung yang menuju ke dirinya sendiri. Itu menunjukkan bahwa setiap neuron memiliki loop atau umpan balik ke dirinya sendiri. Nah, di sini juga ada simbol min n yang menyatakan bobot koneksi sinaptik antara neuron satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada angka 1 di setiap neuron. Nah, di sisi-sisi ini semuanya terdapat angka 1 yang menunjukkan bahwa setiap neuron bisa aktif atau menghasilkan output sama dengan 1. Dan biasanya sistem hanya menstabilkan keadaan tertentu. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan dari saya. Kita ke slide selanjutnya, di mana di sini ada jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Jaringan dengan banyak lapisan yang memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan lapisan output. Nah, kita lihat di gambar di samping ini, itu digunakan untuk memetakan input ke output melalui proses pembobotan dan aktivasi. Jaringan seperti ini biasanya dipakai dalam banyak aplikasi pembelajaran seperti mesin learning. Nah, kita lihat ada beberapa poin. Yang pertama itu ada nilai input yang dilambangkan dengan 3 kotak abu-abu yang berisi data masukan yang akan diproses oleh jaringan. Nah, kita langsung saja ke lapisan input, di mana lapisan input ini dilambangkan dengan X1, X2, dan X3. Habis dari lapisan input, kita menuju metrik bobot pertama, dan kita dilanjutkan ke lapisan tersembunyi, di mana lapisan tersembunyi ini dilambangkan dengan Z1 dan Z2 yang menerima input kan bobotnya dan dijumlahkan lalu diaplikasikan fungsi aktivasi misalnya menggunakan sigmoid yang fungsinya itu untuk menangkap pola kompleks dari data input. Lalu di sini selanjutnya ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini dipakai untuk menentukan keluaran suatu neuron di mana menggambarkan hubungan antara tingkat aktivasi internal atau summation function yang berbentuk linear atau non-linear. Fungsi aktivasi yang populer digunakan adalah fungsi sigmoid dan juga hard limit. Untuk fungsi sigmoid yang memiliki beberapa varian seperti sigmoid logaritma, sigmoid biner, sigmoid bipolar, dan juga sigmoid tangan. Lalu untuk hard limit memberikan batasan tegas 0 atau 1 yang memisahkan secara linear sigmoid berupa fungsi smooth bernilai antara 0 sampai dengan 1 bila biner atau antara negatif 1 sampai 1 bila bipolar. Selanjutnya di sini ada penjelasan tentang fungsi undak biner hard limit. Jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi undak step function untuk mengkonversikan inputan dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner 0 atau 1. Gambar di samping bisa dijelaskan dengan grafik menunjukkan bahwa jika input X kurang sama dengan 0, maka output Y sama dengan 0. Jika X lebih dari 0, maka output Y sama dengan 1. Fungsi ini disebut juga sebagai step function karena outputnya berubah secara tiba-tiba atau melompat dari 0 ke 1 saat input melewati 0. Umumnya digunakan di jaringan saraf lapisan tunggal seperti single layer neural network untuk keputusan klasifikasi sederhana ya atau tidak. Lalu selanjutnya ada penjelasan fungsi undak biner threshold, di mana fungsi biner dengan menggunakan nilai ambang sering juga disebut dengan nama fungsi nilai ambang threshold atau fungsi Heaviside. Gambar di samping menjelaskan fungsi undak biner threshold yang juga dikenal sebagai fungsi Heaviside, di mana fungsi ini menghasilkan output 0 jika X kurang dari 0 dan 1 jika X lebih dari sama dengan 0. Perbedaan utamanya dengan fungsi hard limit sebelumnya adalah nilai ambangnya berada tepat pada X sama dengan 0 dan sudah menghasilkan 1 saat X sama dengan 0. Fungsi ini sering digunakan untuk mengaktifkan neuron saat input mencapai ambang tertentu. Baik, ya untuk yang selanjutnya yaitu fungsi sigmoid biner. Di slide ini kita membahas fungsi aktivasi sigmoid biner yang merupakan salah satu fungsi penting dalam jaringan saraf tiruan.
Fungsi sigmoid digunakan untuk menentukan output dari neuron, terutama saat nilai inputnya berdasarkan kontinu, namun kita ingin output biner. Secara khusus, fungsi sigmoid biner menghasilkan nilai antara 0 sampai 1, dan untuk variasi bipolar, hasilnya bisa antara -1, 0, hingga 1. Fungsinya cenderung smooth atau halus, berbeda dengan fungsi undak yang langsung memotong secara tegas. Fungsi ini sangat bermanfaat dalam jaringan dengan lapisan banyak atau deep learning, karena sifat halusnya membantu proses pembelajaran dengan metode seperti back propagation. Yang selanjutnya yaitu supervised learning atau pembelajaran terawasi. Ini merupakan metode pelatihan jaringan saraf di mana output target sudah diketahui sebelumnya. Misalnya, pada data MNIST, kita memiliki gambar angka tulisan tangan berukuran 28x28 piksel sebagai input, dan label angka 0 sampai 9 sebagai output. Dalam prosesnya, jaringan belajar dari banyak contoh untuk mengkaitkan pola input ke output yang benar. Setiap kesalahan pada output akan digunakan untuk menyesuaikan bobot jaringan, sehingga pada iterasi berikutnya hasilnya lebih akurat. Selanjutnya yaitu di sini kita melihat perbandingan antara supervised dan unsupervised learning. Pada pembelajaran terawasi atau supervised, jaringan tahu jawaban yang benar, jadi prosesnya seperti dilatih oleh guru. Sedangkan pada unsupervised learning, jaringan belajar dari data tanpa tahu jawabannya. Jaringan mencari pola sendiri berdasarkan kesamaan antar data. Contohnya adalah Self-Organizing Map atau SOM, yang digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan usia, pendapatan, dan kebiasaan belanja tanpa perlu label sebelumnya. Dengan pendekatan ini, kita bisa menemukan segmentasi atau cluster dalam data yang besar dan kompleks. Baiklah teman-teman semuanya, setelah tadi kita mendengarkan paparan-paparan tentang JST dan lain sebagainya, masuklah kita pada kesimpulan. Jadi jaringan saraf tiruan adalah fondasi penting dalam kecerdasan buatan modern. Dengan meniru cara kerja otak manusia, JST mampu memproses data, mengenali pola, dan membuat keputusan secara otomatis. Melalui evolusi dari perseptron sederhana ke deep learning yang kompleks. Nah, JST kini menjadi bagian tak terpisahkan dari berbagai teknologi canggih seperti pengenalan wajah, kendaraan otonom, hingga sistem rekomendasi. Baiklah teman-teman semuanya, demikian pembelajaran kita hari ini tentang jaringan saraf tiruan. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan dan mempermudah pemahaman teman-teman semuanya. Sampai jumpa di materi berikutnya, terus semangat belajar dan jangan pernah berhenti bertanya.